Suaranya tidak muncul. Soundnya dicek mas. Share soundnya dicentang mas. Bukan nih, belum terdengar mas. Diulang mas. Sebelum share sound itu belum ada suaranya. Mungkin temannya ada yang bisa membantu biar kita cepat. Mas Haji Rizky Nugroho bisa dibantu mas. Baik, sebentar saya siapkan dulu. Besok lagi sebelum dimulai yang bertugas untuk memutarkan lagu bisa dicek dulu ya. Sebelum kita share screen itu di bagian bawah tuh biasanya ada checklist kecil untuk tulisannya tuh share sound. Ya nanti ketika share screen ada suaranya. Kalau enggak ya nanti enggak bisa.
ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Lanjut untuk doanya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, sebelum kegiatan pembelajaran siang hari ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama supaya lancar siang ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Semoga kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman yang bertugas pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak. Mohon maaf ya teman-teman. Beberapa waktu ini untuk kegiatan kita yang semula seharusnya dimulai pagi, ini dimulai siang karena di Baldiklat ini sedang ada seminar klasikal ya, di seminar laporan. Jadi untuk beberapa pengajar itu juga merangkap jadi penguji. Jadi ada waktunya siang
Jadi untuk teman-teman ini baru bisa mendapatkan materi di siang hari. Eh, saya mau menyapa dulu Pak Darwi, Pak Falah, Nggih, sampun siap Pak? Mas. Insya Allah siap, juragan. Nggih. Oke, biar waktu kita efektif ya, Ya, teman-teman semua. Untuk tugas record, udah bisa record semua ya di kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah, Pak. Ya, oke. Monggo bisa langsung masuk ke breakout room untuk kelompok 1 dan 2 dengan Bapak Darwianto, oh, untuk kelompok oke. 3 dan 4 dengan Izin Mas Wandi, Bapak saya Syafo ke Falah. breakout room langsung. Ya, monggo Bapak Darwi. Namanya menit ya. Seminar mulai jam 8 sampai baru selesai tadi, kemudian ini lanjut sinkronus yang kedua, seminar laporan aktualisasi. Jadi sudah periode yang kedua ya. Apa namanya, beberapa kakak kelas dari teman-teman semuanya sudah memaparkan seminar hasil ya, seperti ujian tesis lah seperti itu. Kebetulan pengujinya juga banyak dari luar juga ya, teman-teman. Kayak ada yang dari rektor gitu ya, kemudian ada yang dari pejabat eselon, kemudian dari WI juga ada, dari Pusdiklat. Jadi banyak sekali penguji-penguji luar yang hadir di sini. Nah, biasanya sih eh, penguji penguji seminar sama penguji akhir itu sama ya. Jadi nanti biasanya inline, apa yang ditagihkan di seminar sama laporan itu sama. Itu tadi cerita yang mau saya sampaikan. Skema hari ini nanti kita nggak sampai full ya. Kita buat apa namanya, mengatur untuk yang sinkronus yang kedua jam 1 ini sampai maksimal jam 14.45 ya. Kemudian nanti istirahat 15 menit, dilanjutkan dengan coaching ya. Coaching untuk khusus untuk angkatan 4. Jadi angkatan 3 nanti boleh keluar ya setelah jeda waktu istirahat jam 14.15, kita istirahat dulu nggak apa-apa untuk sholat dan seterusnya. Jam 3 nanti kita masuk untuk coaching sampai jam 4 ya, seperti itu. Jadi maksimal hari ini nanti sampai jam 4. Itu teman-teman, karena ini kegiatannya penuh ya, masih ada satu kegiatan lagi juga. Oke, itu teman-teman semuanya. Ini sudah ada yang merekam ya? Sudah ada yang merekam, oke, sudah ada yang merekam. Baik. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengetahui kabar atau perasaan teman-teman semuanya menggunakan ini ya, apa namanya, background, tapi bentuknya adalah menggambar ya teman-teman ya, menggambarkan perasaan teman-teman hari ini gitu ya, yang semula terjadwal pagi hari, sekarang terjadwal siang hari, kemudian ya silakan digambarkan aja perasaan hari ini ya, terkait dengan ya apapun itu. Silakan bisa join myquiz.com 448615. Oke ya. Oke, baik. Oke, silakan.
Oke, baik. Ini perasaan hari ini ya, teman-teman semuanya. Ya, kita akan coba cek. Ini ada yang happy. Mungkin saya coba Pak Marwan ya. Ini gambar apa Pak Marwan? Perasaannya? Itu sedang sedikit budet, Pak, kepalanya. Gimana itu? Kepalanya gimana? Tadi soalnya pas share lagu itu udah saya share Pak. Tapi ternyata tidak masuk soundnya udah berkali-kali. Nah, sedikit panik, Oh, Pak, gitu. itu, Pak. Padahal sudah sempat dicek juga ya. Iya, sudah dicentang. Sudah. Tapi kok Ah, nggak masuk lagi. iya, mungkin belum baca Bismillah mungkin. Oh iya, Pak. Mungkin. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini perasaan awal ya. Karena ada apa namanya memulai sebuah aktivitas itu. Oke, nggak ada masalah. Tetap semangat. Lanjut. Pak Bahrul ini. Gambar apa ini Pak Bahrul? Kayaknya ruwet banget ini. Gambar B, Pak. Baik. B, huruf B. Oh, gimana? Ya baik, Pak. Hari ini baik-baik sekali. Meskipun agak mumet. Oke. Kamu tadi ini sambil kerja juga tadi pagi. Oke, di kantor, Pak. Apa ngajar atau apa Pak? Di KUA Oh sebagai di pembantu. KUA. Tetap ada aktivitas ya kalau di pekerjaan sudah tetap dibebani juga selama latsar. Iya, masih, Pak. Masih. Oke. Oke, makasih Pak Barul. Kemudian ini gambar apa ini? Gambar Bu Ratna ini, gambar apa Bu Ratna? Berusaha untuk tersenyum, Pak, dan Oh, berbahagia. dipaksa untuk tersenyum ya. Ini terus gambar apa ini? Gambar Bunga, Pak. bunga ya. Ya, Nah, gimana? ya biar hatinya berbunga-bunga. Nah, dengan berbunga-bunga ya. Tanggal tua gitu ya. Ya, betul, Bapak. Tanggal tua Berusaha tetap harus bahagia. berbunga gitu ya, Bu ya. Oke, ini Bu Ratna tetap dipaksa tersenyum ya dengan terus berbunga-bunga gitu ya. Lanjut, siapa ini? eh Bu Sela Gita. Bisa cerita ini happy-nya seperti apa, Bu? Oh, hari ini kebetulan saya kan lagi WFH, Pak. Terus tadi sebelum Zoom itu di video call sama teman-teman di kantor gitu. Ah, Katanya ditanyain kapan berangkat, terus saya orderin mereka dessert, terus dikasih ah. pap, lagi makan bareng-bareng gitu. Jadi Oke, senang. ini bisa WFH ya kalau di Iya, sana. oke. Memang karena kehendak sendiri atau memang agenda kantor WFH gitu? Enggak, karena memang dari sekolah ini kan yang CPNS dari Salatiga itu ada 6, Pak. Hmm. Itu kebetulan WFH semua. Oh, memang bergantian WFH itu. Jadi tergantung jadwal latsarnya BFH-nya. Oh gitu. Jadi kalau latsar boleh WFH gitu ya. Nggih, nggih. Oke. Sekarang kurikulumnya siapa Bu sana itu? Pak Wakakur Weston, Pak? Pak Weston Al-Hikami. Oh Pak Waston. Oke oke. Nggih. Baik. Enak itu ya bisa fokus sepertinya. Alhamdulillah. Oke, satu lagi ini Pak Wahyu. Apa ini tanda tangan atau apa Pak ini? Itu menggambarkan ACC, Pak. Jadi ACC semua, Yang ACC ya banyak Pak. ACC kegiatannya dari awal sampai akhir gitu, Bapak. Oke. Baik. Tapi jangan terlalu suka mudah di ACC ya gitu ya. Karena kadang ini kejadian yang sering terjadi itu karena mudah di ACC gitu ya, tidak bersusah payah di dalam proses. Misalkan kemarin tadi apa ya, kayak seminar gitu ya, tidak bersusah payah gitu ya selama proses pembimbingan dan seterusnya. Tiba-tiba apa namanya laporannya jadi gitu ya, tetapi akhirnya tadi sempat terbantai gitu ya, terbantai. Kenapa? Karena eh, apa ya prosesnya ya sekedar dilalui aja tidak melalui proses konsultasi yang intens dengan mentor ya kemudian dengan coach gitu dibuat aja mengalir gitu ya tanpa ada konsultasi akhirnya apa yang terjadi pada saat seminar banyak ini banyak kekeliruan juga mulai format lah kemudian eh, apa namanya bukti-bukti yang belum mendukung dan seterusnya gitu jadi
ACC oke, eh, namun perjuangan tetap by proses juga ya. Jadi proses itu jauh lebih penting nanti, terutama di penyusunan rancangan aktualisasi gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Wahyu ya untuk apa namanya ungkapan perasaannya gitu. Baik, sekarang teman-teman, seperti yang saya sampaikan kemarin, jadi siang hari ini adalah paparan untuk grup A dan grup B. Nanti acuannya waktu ya. Paling nggak jam 14.45 sudah harus selesai untuk berganti ke sesi yang lain. Jadi saya akan melakukan pengacakan aja ya, pengacakan dulu. Grup A dulu ya, apakah ke grup kelompok 3 atau kelompok 4 gitu, yang memulai paparan itu ya. Coba acak dulu. Oke, jadi yang pertama adalah grup A, kelompok 3. Grup A, kelompok 3. Silakan untuk memaparkan yang kemarin isu grup A ini tentang apa? Manajemen ASN ya, manajemen ASN. Silakan siapa yang mewakili atau bergantian untuk teknis presentasinya. Minta tolong Mbak Nafila untuk share screen karena saya sedang recording. Oke, Pak Barul ya yang paparan ya. Yang bagian pertama akan dipaparkan oleh saya, yang kedua nanti Mas Okta, atau kemudian yang ketiga nanti Mas Aska gitu. Atau nanti silakan dikoordinasikan. Yang pertama saya. Oke, silakan. Oke. Minta tolong digeser ke atas Mbak Nafila. Langsung saja. Minta tolong digeser ke atas Mbak Nafila. Biar nomor 1 kelihatan. Bisa? Sudah terlihat belum ya? Belum? Belum, bisa belum. digeser scroll ke atas. Bentar. Scroll ke atas, Mbak. Layar saya udah saya scroll soalnya. Bentar. Gitu. Stop share dulu. Oh, aku stop share dulu coba. Ya. Bentar. Saya coba ulangin lagi. Oke, langsung saja. Kami dari grup A kelompok 3 akan memaparkan tentang manajemen ASN. Isu pertama yang kami angkat adalah sistem penilaian kredit yang tidak menstimulasi inovasi. Menurut peraturan terbaru bahwa sistem angka kredit untuk jabatan fungsional itu kan berdasarkan penilaian atasan yang terdiri dari baik sekali, kemudian kurang, dan sebagainya gitu. Nah, sistem yang dulu yang dimana ada poin-poin kemudian dinilai secara objektif itu sekarang sudah nggak ada. Oleh karena itu hal ini bisa memberikan konsekuensi yang pertama bahwa semakin kita dekat dengan atasan semakin nilai kita semakin baik gitu, karena nggak ada rincian per kegiatan itu dapat poin berapa nggak kreditnya. Kemudian yang kedua, hal ini dapat menghilangkan motivasi. Dari kerja sendiri kemarin saya mengikuti perkumpulan APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia di Blora. Beberapa penghulu juga mengeluhkan demikian, di mana penilaian sekarang tidak memotivasi. Bahkan di kabupaten saya sendiri rata-rata
nilainya baik, memang semua nilainya baik gitu. Kalau ada yang nilai baik sekali itu malah pada curiga ini kenapa gitu kan. Jadi hal ini kemudian kan ini nanti konsekuensinya ke kenaikan jabatan gitu. Kalau 12,5 nanti 4 tahun sekali kenaikan jabatannya. Kalau 18,5 mungkin 3 tahun sekali ya, karena kan 50 untuk naik ke B. Gitu. Jadi memang konsekuensinya seperti itu. Sudah, yang kedua akan dipaparkan oleh Mas Okta, silakan. Mas Okta. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai isu yang terjadi di lingkungan kerja. Yang kedua yaitu adanya praktik titip absen yang mengurangi disiplin kerja. Isu kedua adalah praktik titip absen menggunakan aplikasi seperti Pusaka. Fakta bahwa absensi hanya memerlukan smartphone memunculkan celah di mana seorang ASN bisa meminta koleganya untuk melakukan absen atas namanya, meskipun ia tidak benar-benar hadir tepat waktu atau bahkan tidak masuk kantor. Dampaknya sangat nyata terhadap kualitas layanan. Praktik ini melahirkan mentalitas bahwa kehadiran bukanlah hal yang prinsipil, yang pada ujungnya dapat melemahkan komitmen dan kedisiplinan. Jika ada ASN yang tidak hadir tapi tercatat absen, beban kerja akan jatuh pada rekan-rekannya yang jujur dan hadir, sehingga berpotensi menimbulkan kelelahan dan ketidakadilan. Kemudian secara langsung ataupun tidak langsung, layanan kepada masyarakat akan terganggu karena jumlah personil yang sesungguhnya aktif tidak sesuai dengan data. Pihak yang paling dirugikan adalah rekan sejawat yang harus menanggung beban kerja tambahan, atasan yang mendapatkan informasi tidak akurat tentang kehadiran tim, dan tentu saja masyarakat yang membutuhkan layanan menjadi tidak terlayani dengan optimal. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Bahrul. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aska. Belum di scroll kayaknya ya. Mbak Nafila tolong di scroll Mbak ke bawah. Nomor 3 ya sekarang. Ini sudah belum ya? Belum. Masih belum? Oke, sebentar. Tak share screen lagi sebentar. Sebentar, saya ulangi lagi. Oke, sudah ya? Belum, masih proses. Masih. Ya. Atau mungkin saya bisa share screen. Oh iya, boleh. Maaf. Saya takut ada koneksi Iya, seperti ini. siap. Mohon maaf, Bapak. Ngapunten. Sudah muncul ya? Sudah muncul. Silakan Mas Aska. Baik, terima kasih. Isu yang ketiga adalah ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dan tugas yang diperankan. Sebagai contoh, pada masa lalu ada PNS yang menggunakan ijazah sarjana pendidikan untuk berpindah menjadi calon penghulu. Meskipun mereka telah lulus uji kompetensi, latar belakang pendidikan yang tidak selaras bisa menimbulkan tantangan tersendiri. Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi sangat signifikan dalam jangka panjang. Penghulu yang jabatannya membutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum-hukum Islam, ilmu fikih, dan konseling keluarga yang kuat. Latar belakang pendidikan umum meski sangat berguna, mungkin tidak memberikan fondasi keilmuan yang sama kokohnya dibanding dengan lulusan ilmu agama atau syariah. Hal ini berisiko mempengaruhi kualitas dan kedalaman pemahaman dalam menangani masalah-masalah kompleks di masyarakat seperti masalah waris, pernikahan beda agama, atau konseling praakad nikah. Jika isu ini tidak diselesaikan, pihak yang terkena dampaknya adalah penghulu itu sendiri yang mungkin merasa kurang percaya diri, masyarakat yang membutuhkan bimbingan hukum yang tepat, dan institusi KUA yang kredibilitas keilmuannya bisa dipertanyakan. Baik, saja, terima kasih. Terima kasih Mas Aska. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Miftahul. Monggo. Oke, baik. Terima kasih. Ada 3 tadi ya. Apa namanya? 3 isu yang diangkat tadi.
Iya Pak, ada 3 isu yang kami angkat. Ada 3 isu ya. Yang pertama adalah tentang apa namanya angka kredit ya. Nah, Angka kredit. kredit yang sekarang tentunya berbeda ya, tidak per item yang seperti dulu yang teman-teman apa namanya jalani gitu ya. Mungkin teman-teman belum pernah gitu ya. Belum Saya Pak. juga sudah melewati tahapan itu dulu, menghitung pas sebagai guru ya, menghitung poin per poin gitu ya. Sehingga setiap orang memiliki kecepatan pencapaian dalam sebuah jabatan atau pangkat itu berbeda-beda gitu. Tapi kalau sekarang relatif hampir sama ya, karena memang pengalinya juga sama gitu. Oke, namun memang memang benar ya yang disampaikan oleh Pak Bahrul tadi. eh, apa? Kadangkala ini menjadi perlakuan yang sama, karena nggak mudah kita menilai hal-hal yang sifatnya general. Kinerja itu kan berbeda-beda ya. Setiap orang bisa jadi memiliki kualitas atau kinerja yang berbeda, namun dia tidak mendapatkan, tidak diukur sebagaimana mestinya gitu. Dianggap sama. Karena rentang yang terlalu mudah, baik, baik sekali gitu. Baik sekali ini memang sakral, sakral banget, ya, tidak hanya di tempatnya jenengan juga ya, tetapi di tempat yang lain. Cuman ini saya perlu saya buat ini ya, apa namanya, apakah memang ini kata-kata tidak menstimulasi itu eh, memang benar-benar terjadi nggak di tempat kerja mana ini? Di tempat Di grup. kerjanya Pak Bahrul juga? Iya Pak, betul. Kemarin ada yang bilang, Gimana? lah ngapain kita nulis-nulis kalau ujung-ujungnya juga sama, kreditnya baik gitu. Gitu seperti itu Pak. Oke, ya, memang apa namanya? Ukurannya memang output yang inline dengan perjanjian kinerja ya. Kadang kan seperti itu. Mana yang bisa diturunkan, kita menuliskan output yang kadangkala melebihi ekspektasi, kadangkala juga ternilai dengan nilai akhir yang sama juga ya, 12,5 seperti itu. Itu yang problem yang sekarang terjadi. Gak hanya dari tempatnya Pak Bahrul juga ya. Di tempat saya juga sama gitu ya. Dulu misalkan saya sebagai Widya Suara itu dulu sangat aktif menulis menulis kayak artikel jurnal gitu ya, artikel jurnal, menulis buku, menulis di media massa itu benar-benar punya angka kredit yang cukup besar gitu ya, apalagi karya tulis ilmiah, apalagi punya hak cipta gitu ya dari dicatatkan di Kumham misalkan, itu angka kreditnya cukup besar. Tapi dengan seiring waktu kebijakan ini juga sama, ya. Beberapa teman memang dia apatis ya terhadap apa yang dia lakukan. Akhirnya bekerja ya seperlunya aja. Toh saat jatuhnya juga sama gitu ya, sama apa namanya nilai yang diperoleh juga sama. Namun ada beberapa pegawai yang dia tetap mempertahankan pola, pola karena kan seperti ini bahwa bekerja itu kan tidak sekedar menunaikan eh, apa ya dari hal yang diminta saja gitu. Kalau saya seperti itu, kalau prinsip saya ya bahwa kita bekerja itu oke lah bahwa saya otomatis akan naik pangkat gitu ya pada tahun berapa tahun itu ya 12,5 misalkan kalikan apa namanya berapa tahun kan bisa kita dapatkan ya eh, dengan dihitung dengan mudah. Tetapi apa ukuran kepuasan sekarang. Kadang ukuran kepuasan itu yang memang tidak sekedar hanya ang- apa namanya hitam di atas putih gitu. Contoh misalkan ya, misalkan kita mau menulis, saya juga masih aktif menulis gitu ya. Walaupun nggak ditagihkan, saya tetap membuat sebuah. Jadi yang kita tuliskan di SKP itu adalah ya, kalau saya lebih ke challenge ke diri saya gitu. Apakah itu nanti ternilai oleh pimpinan ya normatif kan? Saya sering membuat challenge teman-teman, membuat challenge pada diri saya sendiri. Di saat teman-teman yang lain itu hanya menuliskan hal-hal yang sifatnya normatif, saya mentargetkan misalkan 1 tahun ini saya harus menulis buku, gitu ya. Maka saya membuat tantangan, membuat karya tulis ilmiah berupa buku misalkan. Challenge, saya lebih ke challenge saya. Kenapa? Karena ketika kita punya output ya atau produk yang itu berdampak luas, maka apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah kita memberikan nilai manfaat ya, tidak sekedar
menyelesaikan dalam tanda kutip pekerjaan minimal gitu. Tetapi lebih dari itu. Kalau saya memang menggunakan eh, apa namanya mindset yang saya bangun seperti itu teman-teman. Jadi oke lah sekarang peraturannya berbeda, maka saya akan membuat challenge, tantangan itu yang harus saya hasilkan dalam 1 tahun itu. Itu pola pikir. Namun memang tidak berlaku secara umum gitu. Maka sekarang eh, regulasi tentang angka kredit ini kan memang tidak bisa kita ubah. Faktor-faktor yang existing itu yang terjadi, fakta yang terjadi seperti itu kan itu. Maka yang bisa kita ubah adalah pola pikir. Kemudian memang apa namanya diskusi namanya diskusi kinerja kan ada kan diskusi kinerja yang harus dibangun di satuan kerja masing-masing antara pimpinan dengan jabatan fungsional, pelaksana dan seterusnya yang itu bersatu padu ya di dalam menuntaskan perjanjian kinerja yang ditagihkan ya dari eselon-eselon yang di atasnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah untuk pribadi sendiri, maka ditanamkan apa? Sikap inovasi, ya. Inovasi itu tidak sekedar kita, jadi orang berinovasi itu tidak sekedar hal-hal yang sifatnya rutin, itu yang perlu dipahami ya. Tidak bisa dibangun hal-hal yang sifatnya rutinitas, itu nggak bisa. Contoh misalkan ya, kayak teman-teman inovasi, mungkin teman-teman menggunakan apa ya, smartphone gitu ya, menggunakan pulpen, lampu gitu kan. Itu inovasi-inovasi yang ditemukan oleh seseorang ya oleh ilmuwan-ilmuwan misalkan itu tidak dibangun atas dasar rutinitas gitu tetapi pola pikir yang menantang ya pola pikir yang menantang. Nah mungkin teman-teman pernah mendengar ya Thomas Alva Edison gitu kan dia melakukan cara-cara yang tidak biasa menemukan bola lampu misalkan sampai dia gagal berulang-ulang tetapi dia punya challenge pada dirinya saya harus memberikan nilai manfaat kepada orang lain itu dengan akhirnya menemukan lampu seperti itu. Jadi faktor internalnya apa? Motivasi diri ya memberikan nilai manfaat pada orang lain tetapi hal-hal yang sifatnya eh, apa namanya di kantor bagaimana? Yang perlu dibangun adalah tadi diskusi apa namanya diskusi yang intens. Kalau kami sama Pak Pak Barul ya dan teman-teman semuanya, setiap awal-awal tahun itu kita ada lakukan diskusi kinerja namanya. Itu membuat membuat target yang tinggi dari pimpinan sehingga kita tidak lagi bicara tentang individu, tetapi organisasi. Mindset yang mau dibangun itu. Tidak lagi kita bicara individu, angka kredit dari setiap individu, tetapi target dari sebuah organisasi. Itu yang perlu diubah ya. Ada shifting eh, pola pikir dari individu ke organisasi. Maka fungsi-fungsi monitoring itu yang kadang lemah. Kenapa inovasi itu nggak dibangun? Ya karena fungsi-fungsi monitoring, fungsi-fungsi sebagai apa namanya pimpinan yang fasilitasi sebuah inovasi itu kadangkala terabaikan. Jadi itu barangkali yang tadi disampaikan benar ya, nggak hanya di tempatnya Pak Barul aja, tetapi di mana-mana juga sama. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ini titip absen gitu ya, titip absen menggunakan GPS gitu ya, kadangkala walaupun pakai pakai pusaka gitu. Ini mungkin ada nggak yang terjadi secara real gitu dari grup A kelompok 3? Ada nggak di tempat kerjanya yang memang titip absen itu ada? Ya, ya ada Pak. Kadang Ada ya. kalau saya Zoom sampai sore, saya titip absen Pak. Kalau Nggak ada double ini Pak? Nggak ada double apa namanya finger gitu nggak ada. kalau di Berat sementara belum ada, katanya mau Oh ada, betul. tapi beberapa bulan ke depan gitu. Ya, oke. Jadi apa namanya di kalau di kami misalkan ya di PDK Semarang buat solusi nih dikombinasikan antara finger dengan pusaka. Jadi ketika finger otomatis dia ke pusaka. Tidak dua-duanya ya, tetapi langsung jadi satu. Itu juga bisa dilakukan. Tapi memang ini apa ya pola pikir juga ya.
memang tidak, orang Indonesia kan mudah ya, bagaimana caranya gitu kan. Tetapi memang ini perlu perlu apa ya, pemantauan gitu ya. Karena sebenarnya ada histori yang ada di, kalau pengen lihat itu sederhana kok teman-teman. Di presensi itu kan ada lognya ya. Dia presensinya dengan IP berapa kan kelihatan. Misalkan dengan titip teman gitu ya. Titip teman dengan IP berapa, waktunya kapan, akan mudah terdeteksi. Kalau kita bicara tentang apa ya, digital forensik gitu ya, itu akan mudah kelihatan sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak serumit itu ya kalau kepegawaian. Oke, ini menarik juga isu yang memang terjadi gitu. Yang ketiga adalah apa ya? Ini tulisan saya kok malah nggak kelihatan ini. Ke yang ketiga apa Pak tadi Pak? Antara kualifikasi tugas yang diperankan itu ya, itu berbeda gitu ya maksudnya ya. Iya Pak ya. Iya, Pak. Iya. Contohnya apa tadi? Contohnya dulu ada beberapa sarjana pendidikan yang menjadi Mhm. guru melalui perpindahan jabatan. Oh iya, benar-benar. Itu nggak hanya sekedar di penghulu aja Pak. Sehingga banyak sekali hal-hal layanan masyarakat yang itu apa ya, terjadi tidak hanya mispersepsi ya, miskomunikasi gitu ya. Miskomunikasi, kemudian tingkat kedalaman dari konten keilmuan itu juga tidak tidak kuat gitu ya. Memang apa ya, perlu kayak assessment ya, bagaimana seorang penghulu ini atau penyuluh ya benar-benar memberikan layanan yang berbasis ya sesuai dengan keilmuan gitu. Dan tentunya layanan ya dari apalagi yang penyuluh agama gitu ya, yang memang dari kawah sendiri perlunya ada upgrading ya terkait dengan isu-isu yang terbaru, itu juga tetap perlu dilakukan gitu. Dan tidak hanya dari penyuluh atau penghulu aja ya, tapi dari kami, misalkan dulu saya sebagai guru juga sama ya. Saya sendiri dulu walaupun guru fisika, tetapi diminta untuk ngajar TIK misalkan gitu ya, seringkali. Nah itu juga apa? Karena memang nggak ada yang apa namanya, tidak ada pilihan lain itu. Tetapi di madrasah memang memfasilitasi ya, memfasilitasi kira-kira apa yang perlu dikuatkan itu ya. Saya ikut kayak sit in ke guru-guru TIK, kemudian diikutkan kursus dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Ya kayak ini ya teman-teman ya. Apa di Kemenkeu misalkan. Saya punya teman itu di Kemenkeu itu, dia walaupun dari stan gitu, tetapi sekarang jadi peranata humas gitu ya. Ya kerjanya juga sama, dia akan ada proses upgrading gitu. Memang kadang pekerjaan-pekerjaan di lapangan itu bisa jadi bergeser gitu ya. Tapi kepentingan untuk melakukan pengembangan diri itu ya itulah yang tidak bisa ditawar-tawar gitu ya. Itu yang paling penting di sana gitu. Karena memang yang bisa kita lakukan adalah sesuatu yang nggak bisa kita rubah ya, eh, kita tidak fokus di sana. Contoh, ini ada miss ya, kualifikasi kompetensi dari penghulu atau penyuluh misalkan. Itu adalah existing yang terjadi. Dia pegawai yang memang secara legal formal ada di tempat kerja teman-teman semuanya. Nggak bisa kita rubah apa-apa. Tapi yang bisa kita rubah adalah pengembangan kompetensi yang harus difasilitasi oleh kantor masing-masing. Itu yang perlu ada kesadaran ke arah sana. Gitu. Oke, terima kasih untuk grup A, kelompok 3 ya. Sekarang kita ke apa namanya, grup grup B. Saya apa namanya, undi dulu ya, undi juga. Grup B, kelompok 3 ataupun kelompok 4. Grup B. Grup B tentang Smart ASN gitu. B tentang Smart ASN. Kelompok 3. Oke, saya coba undi. Oke. Ini ya. Grup B kelompok 3 atau kelompok 4. Oke, grup B kelompok 4. Silakan.
Grup B kelompok 4. Ya, terima kasih Pak. Saya mewakili dari grup B kelompok 4 akan men-share screen terlebih dahulu. Oke, silakan. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Ya, dari kelompok 4B ada 4 isu yang mungkin isu pertama bisa disampaikan oleh Mbak Sela, untuk isu kedua disampaikan oleh saya, untuk isu ketiga disampaikan oleh Mbak Salsabila, isu keempat disampaikan oleh Mas Wahyu atau Mas Zen. Untuk isu pertama, monggo Mbak Sela bisa memaparkan. Baik, izin memaparkan isu pertama. Oke, isu pertama adalah belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dan literasi digital dalam pembelajaran IPA untuk mendukung sekolah unggulan berbasis digital di MTSN Gunung Kidul. MTSN Gunung Kidul merupakan madrasah yang sedang mengembangkan diri sebagai sekolah unggulan dalam bidang pemanfaatan teknologi digital. Namun, berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan guru serta siswa, ditemukan bahwa fakta fasilitas laboratorium digital IPA khusus belum tersedia. Apabila melihat dari budaya pembelajaran di lapangan, budaya kerja guru IPA belum sepenuhnya mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari proses pembelajaran yang masih konvensional di dalam kelas dan praktikum yang hanya dilakukan di lab. Sehingga jika terjadi keterbatasan sarana dan prasarana untuk kegiatan praktikum, siswa tidak mendapatkan pengalaman langsung baik dari praktikum langsung maupun simulasi praktikum dengan menggunakan aplikasi laboratorium visual gratis. Mohon diturunin lagi, Mas Zulfan. Nah, dampak dan pihak yang terkena jika isu tidak diselesaikan, yakni yang pertama siswa. Siswa kesulitan menguasai keterampilan abad 21 meliputi critical thinking, creativity, collaboration, dan communication karena terbatasnya sarana digital. Kemudian guru juga kesulitan mengembangkan pembelajaran berbasis digital sehingga metode pembelajaran masih cenderung konvensional. Kemudian motivasi guru menurun karena keterbatasan sarana yang tidak sejalan dengan tuntutan kurikulum digital. Kemudian guru berpotensi tertinggal dalam penguasaan teknologi pembelajaran dibanding dengan guru dari sekolah unggulan yang lain. Kemudian pihak yang terdampak, ini yang pertama murid tentunya karena terkendala dalam transfer knowledge dan penyerapannya dari guru. Kemudian yang terkena dampak juga madrasah karena menurunnya kualitas murid berbanding lurus dengan menurunnya kualitas madrasah. Kemudian wali murid juga bisa merasa dirugikan karena anaknya tidak mendapatkan hak pembelajaran secara optimal. Kemudian alternatif pemecahan isunya, nomor satu, guru IPA harus naik lagi, Mas Zulfan. Guru IPA harus belajar memanfaatkan berbagai aplikasi simulasi sains, video eksperimen maupun platform interaktif untuk mendukung pembelajaran. Dengan cara ini keterbatasan laboratorium dapat diatasi dan siswa dapat berlatih tentang critical thinking, kemudian creativity, serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Kemudian guru berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi mengenai keterampilan digital, meliputi penggunaan aplikasi pembelajaran, learning management system, atau media interaktif. Kemudian guru berkolaborasi dengan rekan guru, kepala madrasah, komite, serta orang tua untuk mendukung program digitalisasi sekolah. Yang terakhir, kolaborasi lintas sekolah untuk berbagi akses, media, atau praktik pembelajaran digital. Sekian isu pertama. Isu kedua, silahkan Mas Zulfan. Mic-nya masih mati, Mas Zulfan. Di unmute dulu.
Bukan? Diklik, oke, silakan. Iya. Isu kedua yakni pendaftaran nikah secara online belum banyak digunakan di KUA Kecamatan Jepara. Untuk deskripsi isunya, SIMKAH atau Sistem Informasi Manajemen Nikah sudah lama diluncurkan dan disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun lewat platform digital. Untuk sekarang pengembangannya sudah sampai ke SIMKAH generasi keempat. Selain sebagai fungsi media informasi, SIMKAH juga bisa digunakan sebagai media pendaftaran nikah secara digital atau online. Namun, fakta di lapangan, khususnya di KUA Kecamatan Jepara sendiri, dari data Januari sampai September 2025, hanya terdapat 5 calon pengantin yang mendaftar nikah secara online dan 760 yang mendaftar secara offline. Pendaftaran secara nikah online sendiri mempunyai organisasi tersendiri bagi penyelenggara atau operator maupun masyarakat, seperti memudahkan kerja petugas input dan memberikan rasa percaya lebih terhadap data yang diinput secara langsung oleh calon pengantin yang bersangkutan. Untuk bagi calon pengantin juga bisa mempunyai manfaat mendaftarkan pernikahannya secara langsung bisa menghindarkan dari biaya-biaya di luar ketentuan yang berlaku. Nah, hal ini seharusnya menjadi evaluasi bagi penyelenggara eh, layanan pernikahan baik dari KUA maupun dari Bimas Kabupaten maupun di atas-atasnya lagi terkait teknis yang berlaku di lapangan sehingga data yang terdapat di KUA Jepara sendiri contohnya hanya terdapat 5 dari 762 calon. Nah, dampak dari isu tersebut yang pertama calon pengantin tidak tahu menahu terkait administrasi pernikahan karena teknisnya mereka langsung menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Mudin. Kedua, mempersulit proses pemeriksaan berkas dan calon pengantin karena tidak ketemu langsung sama calon pengantin yang bersangkutan. Ketiga, terdapat kemungkinan terhadap calon pengantin terkena biaya tambahan di luar ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, dapat dirugikan apabila terdapat keterlambatan pendaftaran nikah dan kesalahan pendaftaran nikah oleh Pak Mudin. Terus pihak yang terdampak yang pertama, ya ini calon pengantin itu sendiri yang mendaftar nikah di KUA Kecamatan Jepara, yang kedua operator SIMKAH, yang ketiga penghulu, dan yang terakhir Pak Mudin. Untuk alternatif pemecahan isu, yang pertama terkait sosialisasi secara offline terkait teknis pendaftaran nikah. Yang kedua, penggunaan platform digital untuk penyebaran informasi secara masif agar bisa langsung menyeluruh dan dan tepat langsung menyasar masyarakat khususnya di KUA Kecamatan Jepara. Yang terakhir, bekerja sama dengan pemerintahan desa terkait dialog maupun diskusi terkait pelaksanaan peraturan agar lebih bisa dijalankan dan tidak main biaya di bawah tangan. Terima kasih. Selanjutnya isu ketiga kepada Mbak Salsabila, monggo. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Mbak. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan isu belum optimalnya pemanfaatan media digital untuk edukasi halal oleh pengawas jaminan produk halal di Kabupaten Bantul. Jadi untuk edukasi halal sendiri menjadi langkah yang penting untuk mewujudkan iklim halal di kalangan masyarakat. Selain itu juga pemerintah memiliki program penahapan untuk kewajiban sertifikasi halal, baik itu untuk produk makanan, kosmetik dan sebagainya. Tetapi pada kenyataan si halal yang ada di Kabupaten Batu sendiri itu belum optimal. Hal ini dikarenakan penyampaian informasi halal ini masih menggunakan metode konvensional, yaitu dengan memanfaatkan KUA masing-masing kecamatan sebagai jembatan untuk penyampaian informasi ke masyarakat. Sementara itu, publikasi mengenai layanan KUA ini juga belum masif dilakukan, di mana masih ada stigma di masyarakat bahwa layanan KUA itu biasanya terbatas untuk layanan nikah seperti itu. Kemudian selain itu juga berdasarkan hasil pengamatan, Mas Zulfan, mohon maaf, bisa di scroll. Ya. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan juga di akun media sosial Kementerian Agama Kabupaten Bantul, khususnya di Instagram itu masih jarang ditemukan konten yang berkaitan dengan halal. Bahkan media sosial khusus untuk edukasi halal sendiri atau media digital misalnya seperti hotline maupun buku saku digital itu juga belum tersedia. Sehingga hal ini juga membuktikan bahwa budaya kerja digital di kalangan pengawas jaminan produk halal yang dalam hal ini memiliki peran untuk melaksanakan sosialisasi edukasi halal ini belum optimal.
gitu. Kemudian untuk dampaknya sendiri, yang pertama adalah jangkauan edukasi ini menjadi terbatas karena informasi halal ini hanya sampai pada kalangan tertentu atau hanya sampai kepada masyarakat yang memiliki inisiatif untuk datang ke KUA untuk mendapatkan informasi mengenai sertifikasi halal. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya literasi halal di masyarakat. Jadi karena edukasi halal ini belum optimal, maka literasi halal di masyarakat terkait informasi-informasi halal ini masih cukup rendah. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya efektivitas dan efisiensi. Edukasi halal ini masih menggunakan cara tatap muka yang memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi konten digital yang bisa diakses kapan saja. Kemudian yang terakhir adalah lambatnya perkembangan sertifikasi halal karena informasi mengenai sertifikasi halal ini belum masif tersebar di kalangan masyarakat, maka masyarakat belum memiliki kesadaran untuk mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal sehingga perkembangan sertifikasi halal di Kabupaten Bantul ini masih belum cepat. Kemudian untuk pihak yang terdampak, yang pertama adalah pelaku usaha karena ketika edukasi halal ini belum masih dilakukan, maka pelaku usaha akan sulit mengakses informasi terutama tentang prosedur untuk sertifikasi halal maupun adanya kuota pendaftaran sertifikasi halal gratis terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian juga kurang mendapatkan edukasi terkait dengan pentingnya sertifikasi halal. Kemudian sebagai masyarakat selaku konsumen juga terdampak karena kurang teredukasi tentang bagaimana pentingnya memilih produk halal, kemudian regulasi, labelisasi, dan juga pengawasan halal. Kemudian dari sisi PJPH sendiri dinilai kurang inovatif dalam melaksanakan sosialisasi dan citra sebagai ASN yang berorientasi digital dan adaptif ini bisa terhambat. Dari sisi Kementerian Agama yang menaungi pengawas jaminan produk halal, itu program nasional sertifikasi dan sosialisasi hal ini kurang bisa terdukung secara optimal di tingkat daerah. Mungkin cukup dari saya, bisa dilanjutkan untuk selanjutnya. Monggo Mas Wahyu atau Mas Zen. Monggo Mas Zen. Baik, apakah suara saya terdengar? Udah. Deskripsi isu yang keempat yang kami ambil adalah belum masifnya digitalisasi arsip akta nikah generasi lama di KUA Kecamatan Jepara. Sebenarnya isu ini tidak hanya terjadi di KUA Kecamatan Jepara, tapi kami mengambil studi kasus di salah satu KUA yaitu KUA Kecamatan Jepara, yang mana digitalisasi pencatatan pernikahan ini baru dimulai pada tahun 2015, yaitu dengan hadirnya aplikasi SIMKA yang menggantikan pencatatan nikah berbasis desktop dengan sistem offline atau tanpa jaringan internet. Maka pendaftaran nikah sebelum tahun tersebut belum terdigitalisasi karena belum adanya media yang digunakan untuk digitalisasi tersebut. Kemudian akan tetapi setelah SIMKA ini hadir, pernikahan-pernikahan yang terjadi pada tahun 2015 ke bawah atau di bawah 2015, meskipun sudah disediakan opsi untuk menginput data lama, nyatanya untuk pelaksanaan ini belum masif dilaksanakan. Sehingga salah satunya terjadi di KUA Kecamatan Jepara, sehingga efeknya adalah data-data pernikahan yang terjadi sebelum tahun 2015 ini masih dalam bentuk tulisan tangan. Mungkin bisa langsung ke bagian dampaknya, Mas. Dampaknya apa yang terjadi apabila digitalisasi ini belum dilaksanakan? Yaitu yang pertama adalah kepada masyarakat yang berkepentingan ini, data yang dicari ini sulit ditemukan atau butuh waktu lama untuk menemukan
akta pernikahan lama, arsip akta nikah lama. Kemudian terganggunya pelayanan secara cepat dan tepat kepada masyarakat sebab perlunya waktu lebih dalam mencari data arsip akta nikah lama. Selanjutnya, rusak dan hilangnya data arsip akta nikah dan tidak terdapat salinan data tersebut pada SIMKah generasi 4 sekarang. Dan yang terakhir adalah kapasitas storage ruang arsip semakin penuh. Kemudian pihak yang terdampak yang pertama adalah masyarakat, kemudian yang kedua adalah pegawai KUA bagian frontline atau yang biasa langsung bertemu dengan masyarakat, dan yang ketiga adalah penghulu atau operator yang menerbitkan surat atau buku nikah yang baru. Kemudian alternatif pemecahan isu dari digitalisasi akta nikah ini adalah yang pertama berkonsultasi kepada kegiatan yang pertama adalah konsultasi kepada KUA, kepala KUA untuk menggalakkan digitalisasi arsip akta nikah generasi lama. Langkah-langkah yang diambil adalah yang pertama konsultasi kepada kepala KUA dan pegawai terkait, kemudian menyiapkan strategi dan teknis pelaksanaan, dan mengawal keberlangsungan kegiatan. Kegiatan yang kedua adalah mensosialisasikan cara input akta nikah generasi lama di SIMKah, yaitu dengan cara memberikan tutorial secara langsung kepada tim atau pegawai yang ditunjuk, yang mungkin sebelum-sebelumnya belum mengetahui atau masih menjadi digital immigrant atau asing dengan sistem yang ada sekarang ini. Kemudian kegiatan ketiga adalah membuat laporan hasil pencapaian bulanan, yaitu langkah-langkahnya yang pertama adalah membuat form atau spreadsheet untuk memantau perolehan harian yang akan dilaporkan dalam laporan pencapaian bulanan. Jadi setiap akta nikah ini berapa yang sudah di entry ke dalam SIMKah dilaporkan kepada atasan agar bisa dievaluasi dan diperbaiki apabila ada perlu perbaikan di kemudian hari. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk paparannya. Tadi yang pertama ke grup A ya, dan ini sekarang grup B, kelompok 3 dan kelompok 4. Keduanya kita kasih applause ya. Oke, baik. Nah, tadi yang pertama dari Bu Sela ya, tentang apa tadi? Eh, digitalisasi ya Bu tadi ya. Terkaitannya sama keterampilan abad 21 juga tadi sepertinya yang mau disampaikan tadi ya. Yang pertama. Yang pertama, oke ya. Literasi digital dalam pembelajaran IPA untuk mendukung sekolah unggulan berbasis digital di MTSN Gunung Kidul. Kalau selama ini problemnya seperti apa, Bu? Kalau di MTSN Gunung Kidul gitu, terkait dengan ketersediaan apa namanya teknologi pendukung atau bisa jadi kompetensi dari gurunya itu seperti apa yang terjadi di sana? Mohon maaf Pak sebelumnya. Jadi ini kan isunya dari punyanya Mbak Reni Pak. Jadi saya Oh, kebagian untuk baca aja. boleh. Bu Reni ada? Ya, ada. Silahkan Mohon bisa bantu bercerita, ya, Bu. Bu Reni. Iya, Terima kasih. iya, ya siapa? Sebenarnya kalau di MTS Negeri 4 Gunung Kidul sendiri, sebenarnya itu dapat mandatori sebagai sekolah unggulan di bidang riset, IT, Tahfiz sama SKS. Nah, ini yang saya soroti adalah di bidang IT karena lagi membahas Smart ASN. Lah, kalau unggulan di bidang IT, tetapi pada kenyataannya prakteknya sendiri kan untuk guru IPA sendiri ya Pak ya khususnya itu belum memanfaatkan IT dengan sepenuhnya. Padahal di luar sana kan masih banyak aplikasi-aplikasi yang tidak berbayar seperti laboratorium gratis, seperti PHET, seperti itu, tapi belum dimanfaatkan sepenuhnya. Malah cenderung ke
pembelajarannya masih konvensional. Dan juga kalau misalkan praktikum pun cuma di lab. Nah, sedangkan praktikum di lab itu kan tidak semuanya bisa dilaksanakan di praktikum di lab itu. Oke, jadi lebih karena memang ini ya kultur terkait Iya, dengan bahwa pembelajaran itu ya eh, semakin banyak materi yang diberikan kepada siswa semakin bagus gitu. Itu konsep awal yang memang terbawa bertahun-tahun ya. Kita ngejar dulu kan ngejar kompetensi dasar gitu kan. iya, Materi-materinya harus banyak disampaikan kepada siswa. Model-model drilling soal, apalagi sekarang sudah ada TKA ya, gitu kan, iya Pak. misalkan. Nah, TKA kan walaupun itu sebenarnya nggak wajib gitu, cuman karena ini menjadi keberlanjutan siswa itu untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, ya dengan kata lain kita dilepas kepalanya, cuman memang ekornya dipegang gitu kan, sehingga mau nggak mau ya kembali lagi ke drilling soal lagi dan seterusnya. Jadi memang bukan budaya ya, pola lebih ke pola aja. Pola seorang guru di dalam menyampaikan materi, semakin banyak materi yang dikuasai siswa akan semakin baik. Kalau di luar seperti ini teman-teman ya, materi materi itu nggak banyak gitu. Bahkan saya punya cerita ya, ada siswa yang dulu pernah saya ajar gitu. Dia dapat beasiswa pertukaran pelajar ya ke Amerika itu. Ke Amerika selama 2 pekan. Di sana hanya 2 pekan aja. Kok 2 pekan ya? Ya, pokoknya bukan pekan, bulan, berapa bulan saya lupa, ada cukup lama gitu. Dia bercerita di sana itu kalau ngerjakan soal gitu ya, dia selalu yang terbaik gitu. Sehingga dia katakan, saya selalu panen ini Pak, selalu panen es krim gitu. Karena dia selalu mendapatkan dimintai tolong oleh siswa-siswa yang ada di sana. Konten. Jadi memang Indonesia kontennya banyak. Konten terkait dengan materi, semakin banyak materi ya semakin baik. Akhirnya kan apa yang terjadi? Walaupun itu IPA, tetapi pembelajarannya lebih tidak ada hands-on activity misalkan. Lebih pada apa namanya konsep-konsep aja gitu kan. Tidak ada makna yang kesampingkan. Kembali ke tadi, jadi tetapi ketika itu pelajarannya sudah diarahkan ke inquiry proses gitu, ya praktek, kemudian problem solving dan seterusnya, kita yang paling tertinggal kalau arahnya ke sana gitu. Jadi memang itu yang perlu dibangun ya di dalam uh, balik ke makna dari belajar itu. Jadi belajar bermakna itu kan pada dasarnya eh, apa ya, relational thinking. Jadi belajar untuk mengkaitkan antara satu bagian dengan bagian yang lain seperti sebuah puzzle gitu. Nah, teknologi ini perannya seperti apa? Teknologi ini sebagai akselerator aja gitu. Jadi peran guru ya sesuai dengan tugas pokok fungsinya yang mengajar gitu. Jadi teknologi ini sebenarnya bukan satu-satunya ya. Buktinya dulu orang-orang zamannya siapa itu tadi saya ceritakan ada Thomas Alva Edison gitu ya, kemudian Newton misalkan yang IPA ya, ataupun misalkan yang lain ya. Dulu nggak ada teknologi yang cukup masif gitu. Tetapi kenapa mereka mampu berpikir secara kritis dan seterusnya? Jadi kenapa? Karena memang sebenarnya tidak ada kaitan langsung antara teknologi dengan peningkatan ke akademik dengan peningkatan kemampuan akademik. Tidak ada kaitan sebenarnya. Seperti itu ya. Itu pernah ada risetnya juga, cuman saya lupa ya artikelnya yang mana. Tetapi saya sekilas pernah membaca bahwa eh, kemajuan teknologi itu tidak serta-merta meningkatkan kompetensi secara apa namanya, tidak meningkatkan secara akademik siswa secara langsung tidak ada. Buktinya misalkan siswa-siswa, guru-guru aja lah, nggak usah siswa sekarang guru-guru aja ya. Karena kita bicara tentang manajemen ASN, guru-guru saja ataupun mungkin penyuluh, penghulu, dosen dan seterusnya gitu kan. Sekarang sudah lengkap itu, sudah ada smartphone. Dulu zaman saya kan laptop sudah belum ada gitu ya, tapi harus mencari di rental. Tapi sekarang semua orang punya laptop.
sudah terkoneksi internet gitu kan dengan speed yang tinggi internetnya. Kemudian cari informasi sekarang sudah nggak lagi browsing, tetapi tanya ke ChatGPT misalkan. Cari simulasi gampang ya, cari pakai pad tadi atau cari apapun bisa dengan mudah. Membuat kuis nggak harus pakai manual, pakai AI juga bisa, kemudian pakai tools kayak Quizzes, Kahoot, dan seterusnya juga bisa. Tetapi kenapa itu tidak dimaksimalkan gitu ya? Karena memang mindset kita, kembali lagi ke mindset kita, bahwa eh, kita berpikir bahwa teknologi adalah hardware gitu ya, yang seperti PowerPoint gitu ya, LCD dan seterusnya. Tetapi kadangkala kemampuan apa ya, eh, pengetahuan ya, tipek kita yang lemah. Tipek, tahu tipek ya? Tipek itu kan technological, pedagogical, content knowledge gitu. Jadi kita seringkali AB tidak mengkaitkan antara strategi, kemudian antara konten dengan teknologi yang paling relevan. Kita selalu terkait dengan antara strategi pembelajaran hanya dengan konten aja. Tetapi jarang sekali mengkaitkan apa sih teknologi yang cepat, yang tepat untuk apa ya melakukan penyampaian dari konsep yang kita pilih gitu. Jadi itu yang selama ini menjadi masalah. Artinya memang literasi digital perlu ya, perlu tetap menjadi sebuah, ini kan ada problemnya ya, literasi digital, ya, pembelajaran IPA. Namun ini bukan satu-satunya cara sebenarnya. Jika itu memang kebetulan dari MTSN 4 Gunung Kidul kan jadi piloting ya, madrasah digital ya, termasuk madrasah riset juga gitu. Namun itu memang tidak satu-satunya ya. Kenapa? Karena memang pembelajaran itu ya proses pencarian pengalaman belajar sebenarnya. Pembelajaran itu sebenarnya proses pencarian pengalaman, bukan proses mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya itu enggak. Mencari makna sebenarnya gitu ya. Mencari makna. Itu yang kadang hilang ya, hilang. Termasuk ini teman-teman ya. Saya pernah tadi malam sih ada postingan gitu. Kadang-kala sekolah atau lembaga satuan kerja manapun gitu lebih banyak melakukan kayak eh, program-program di sekolah ya, apa berorientasi pada kuantitas itu. Ada kegiatan literasi, ada digitalisasi, ada riset, ada pembiasaan, misalkan ada apa bla 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 dan seterusnya. Jadi lebih banyak pada variasi-variasi yang parsial gitu. Itu yang saya baca kemarin ya. Baca secara parsial. Tetapi bertahun-tahun melaksanakan program yang sama, namun tidak ada kemajuan secara signifikan itu ya dari madrasah tersebut gitu. Kenapa? Pertama ya, pertama yang menjadi titik lemah adalah berukuran dulu. Kadang ukuran dari keberhasilan sekolah adalah jumlah kuantitas yang juara gitu ya. Sehingga sekarang berorientasi pada lomba-lomba yang instan gitu ya, yang semuanya pasti dapat juara. Sehingga kalau kepala madrasah tidak mendorong gitu ya, tidak ada juara, maka dikatakan sekolah itu gagal. Jadi pertama adalah parameter ukuran gitu. Ukuran ya, yang pertama itu. Yang kedua adalah keterkaitan dengan membangun makna. Kadang antara satu program dengan program yang lain itu kadangkala tidak terkait gitu, tidak terkait. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa namanya ya parsial, tidak parsial. Saya katakan seperti ini. Parsial itu kayak gini. Oh, ini jalan sekali proses mengendapkan dulu, melakukan proses refleksi. Contoh misalkan banyak sekali program yang dilakukan, tetapi kadangkala kita tidak melakukan proses mengendap dulu, melakukan refleksi. Oh, kira-kira kegiatan ini mendukung yang pada bagian mana ya? Kegiatan ini mendukung yang pada bagian mana ya? Tidak melakukan proses relasi mengkaitkan antara satu program dengan program yang lain. Jadi cenderung parsial. Jadi sibuk tetapi tidak bermakna. Itu yang kemarin dikritisi. Saya mendapatkan apa namanya postingan diskusi tentang pendidikan. Kenapa sekolah itu banyak sekali program atau satuan kerja di tempat kerja teman-teman banyak sekali program, tetapi kenapa tidak ada apa ya peningkatan ya peningkatan bisa jadi prestasi, kemudian hal-hal non akademik juga. Kenapa? Karena tidak sekolah itu jarang membangun makna antar program-program tersebut. Gitu.
Itu kemarin yang sempat saya apa namanya dapatkan diskusi ya dengan teman-teman semuanya tentang bidang pendidikan gitu. Oke, itu yang pertama ya problemnya. Kuncinya itu teman-teman bahwa walaupun secara piranti perangkat digital sudah ada dan seterusnya, justru yang paling penting adalah itu tidak sepenuhnya harus harus ini ya digital oke ya, namun tidak harus kita berpikir digital itu mahal, itu yang paling penting ya. Dengan hal sederhana pun bisa kita lakukan. Yang kedua adalah pendaftaran nikah secara online ya, belum banyak digunakan di KUA Jepara gitu. Kalau selama ini bagaimana? Status siapa? Pak Zulfa ya, Pak Zulfan ya. Selama ini Eh, bagaimana Pak? Kalau di Selama sana. ini lewat Pak Mudin, Pak. Jadinya full offline dan tidak bertatap langsung dari awal pendaftaran kepada masing-masing catinnya. Jadi langsung lewat lewat perantara Pak Modin gitu. Iya, ada yang full, benar-benar full, datang waktu bimbingan perkawinan aja, ada yang eh, ketika ada datanya bermasalah baru panggilan. Hmm. Eh, Jadinya waktu pemanggilan kayak pemeriksaan berkas dia nggak tahu menau karena dari awal nggak begitu mengurusi berkasnya sendiri gitu, Pak. karena dilewat sama Pak Modin. Iya. Harusnya seperti apa Pak Yulfan kalau yang paham tentang alurnya itu? Kalau bicara terkait harus tidaknya itu fleksibel ya, Pak. Tergantung masing-masing dari Jatim. Cuma dengan adanya fasilitas online ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh calon pengantin yang ingin mendaftar pernikahan di KUA Jepara agar Hmm. dia itu enggak, soalnya kan ini permasalahannya banyak komplainan itu terkait biaya tambahan, terus Iya. tidak tahu menawar terkait berkas yang disyaratkan untuk mendaftar gitu. Terus juga kesalahan-kesalahan data yang seharusnya itu sudah selesai di eh, Jatin itu sendiri gitu. Di Iya. personal mereka udah selesai, tapi dengan dia melimpahkan, dia malah nggak tahu menawar karena kalau datanya itu salah gitu. Oke. Jadi sebenarnya eh, apa ya? Jadi ini kayak gini berpotensi keluar biaya tambahan ya dari calon pengantin ya. Kayak Modin kan bisa jadi nanti harus ngasih tambah-tambahan untuk uang perjalanan atau apapun gitu juga nggak kalau di yang terjadi di masyarakat secara umum, Pak. Ya realitanya seperti itu, Pak. Oke. Karena kan itu sudah melibatkan kebiasaan ya, kebiasaan. Kalau saya juga sama dulu pada saat mengurus apa namanya pernikahan itu ya sama karena memang pemahaman saya juga lewat Pak Motin gitu. Artinya di sini ada sesuatu yang apa ya edukasi kepada masyarakat gitu bahwa sebenarnya kayak pendaftaran pernikahan itu bisa kok dilakukan secara mandiri dan seterusnya. Jadi bukan bukan dalam tanda kutip kesalahan Pak Modin itu enggak, tetapi bagaimana dari KUA itu memberikan ruang-ruang edukasi gitu ya kepada masyarakat tentang proses pendaftaran itu mudah kok dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah dari KUA di Jepara itu sudah memberikan apa ya edukasi enggak tentang apa edukasi pendaftaran nikah tersebut Pak Yulfan? Untuk 3 bulan ini saya men-screening itu yang telah dilakukan dengan pihak desa, Pak. Oke. Jadinya dari pihak kecamatan kita melakukan sebuah sosialisasi yang diinisiasi oleh KUA dan Pak Mudin terhadap beberapa calon pengantin. Tapi itu aja yang datang itu nggak seberapa gitu loh. Oke. Nah, akhirnya untuk yang baru-baru ini menghidupkan platform digital baik dari Facebook, apa, TikTok, terus Instagram, YouTube untuk mensosialisasikan pendaftaran nikah Oke. secara online. Dan Pendaftar ada secara instruksi juga dari Hmm, Kasih iya, Bimas iya. juga agar lebih transparan dalam menyebarkan informasi alur pendaftaran nikah. Oke, benar-benar. Itu yang memang sangat diperlukan ya. Nah, eh, selama ini
memang tadi ya, karena kultur dari wilayah gitu ya, yang memang dia tahunya ya terima beres gitu kan. Sehingga calon pengantin ya tinggal ikuti apa yang disampaikan Pak Modin gitu ya. Contoh salah satu contohnya. Jadi memang benar tadi yang disampaikan Pak Yulfan, perlu secara intens ya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini kan mendaftarnya langsung dari ke Simkah gitu ya Pak, atau seperti apa kalau di pendaftaran itu? Iya, dari SIMKah, tapi tetap nanti dia menyerahkan arsipnya atau berkas offline-nya ke KUA. Oke, jadi tetap harus ada aktivitas offline ya Pak. Iya, nanti kan itu hubungannya terkait pemeriksaan Catin dan bimbingan Oh, perkawinan. iya ya. Jadi mau nggak mau, walaupun ada pendaftaran online, tetap ada prosedur yang harus dilakukan secara offline. Oke, karena kan memastikan apa ya kebenaran data ya, memproses validasi ya Pak. Iya, Oke, ya, oke, ini menarik ini sebenarnya. Ini Pak Julvan ini bisa ini nggak? Tepuk apa yang viral ini teman-teman? Tepuk apa, Bu Sela? Tepuk Sakinah. Nah, Pak Julvan itu Tepuk bisa nggak? sakinah ya, Pak. bisa, Pak. Oh bisa ya. Ini saya tuh malah dapat dari kiriman teman-teman itu tentang tepuk sakinah itu ya, malah dari kementerian lain gitu kan. Kementerian-kementerian lain itu malah saya di WA ini apakah Kemenak punya program tepuk sakinah gitu kan padahal kan istri saya kan di kementerian apa perindustrian itu ya di pusat itu malah ngirimi teman-temannya di kementerian itu malah pada tepuk sakinah gitu ya kemarin dikirimi ini kok malah terus tanya pada saya apakah memang ini program program prioritas gitu ya tentang tepuk sakinah gitu. Nah, ini menarik ini ya Pak Yulfan ini. Kalau melakukan bimbingan perkawinan tetap pengantin apakah harus tahu tepuk sakinah gitu ya Pak? Ini yang baru viral gitu ya. Baik, terima kasih Pak Yulfan untuk yang kedua. Yang ketiga ini apa? Pemanfaatan media digital untuk edukasi halal ya. Edukasi halal. Eh, Ya, oke, Pak. ini tadi dari Bu Salsabila ya. eh, tentang edukasi halal oleh apa ini? Oke, oleh pengawas jaminan eh, produk halal. Oke, nah kalau yang eh, jami, pengawas jaminan produk halal kan sekarang memang tidak hanya sekadar di Kemenak saja ya Bu ya. Iya, Pengawas jaminan betul, produk Bapak. halal itu apakah hanya di Kemenak saja? Saya kan nggak Iya, paham banget ya. Karena di kementerian lain juga ada ya. Benar iya. nggak? eh, pernah Sertifikasi dengar halal iya, dan Bapak. seterusnya. Iya kan? Iya, betul. Pengawasnya tidak hanya dari Kementerian Agama. Iya, karena kebetulan di tempat istri, kebetulan istri saya kan auditor juga ya. Itu dia punya di BLU ya, BLU di Kemenperin juga gitu ya. BLU di Kemenperin, dia sertifikasi SNI juga gitu ya. Kemudian dan dia terakreditasi dari CAN kan gitu kan. Nah, termasuk membuka layanan tentang sertifikasi halal juga gitu. Artinya kan tidak lagi menjadi tersentral di Kemenang ya. Apalagi kan sekarang terpisah ya, Bu. Nah, pertanyaan saya eh, apa namanya? Iya. Apakah beban dari kan sekarang sudah terpisah ya, Bu? Namanya apa, Bu? Kalau di kan sudah terpisah menjadi apa namanya? Eh, iya, jadi BPJPH, Bapak. Badan Oke. Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, seperti itu mekanisme kerjanya seperti apa? Apakah perusahaan tersebut sudah memahami nggak alur kerja ketika itu sudah terpisah? Apa namanya proses dari eh, kerja dari pengawas jaminan produk halal itu seperti apa? Ya, Pak. Jadi untuk proses kerjanya sendiri, nah saat ini itu masih menjadi kendala dari kami sebagai CPNS PJPH, Pak. Jadi karena kami itu angkatan pertama dan kebetulan ketika kami bergabung ternyata memisahkan diri seperti itu dari BPJPH-nya, sehingga hingga saat ini masih disusun terkait dengan tupoksi dan juga juknis pengawasan produk halal dari Ditjen eh, jaminan produk halal yang ada di bawah Dinas Islam seperti itu, Pak. Oke, namun sementara ini
masih di bawah dari Bimas Islam itu ya, Bu ya. Iya, betul. Oke, jadi masih relatif aman ya, tidak lagi kayak di haji ya, mungkin memang benar-benar terpisah dari kementerian gitu. Oke, baik, ini memang menarik ya tentang belum optimalnya penguatan media digital gitu, mengedukasi, kemudian terkait dengan UMKM dan seterusnya ya, terkait dengan ini semuanya gitu. Eh, Kayak produk halal itu kan tidak sekedar kemarin saya nemui produk halal itu kan macam-macam ya Bu ya, tidak hanya sekedar dari makanan Iya, ya. Nah, iya contohnya apa betul. yang selain makanan minuman itu? Sebenarnya seperti pemotongan hewan, seperti sembelihan Oke, kayak misalnya yang kita konsumsi itu juga perlu Mhm. diawasi. Kemudian bahan gunaan seperti misalnya pakaian itu juga terkait dengan hal Pak. Kemudian Oke. obat-obatan, kosmetik. Kebetulan Bu Salsabila kan backgroundnya kimia ya kalau nggak salah ya. Iya Pak, betul. Nah, jadi kan eh, ada uji secara kimiawi ya, misalkan kemarin baru isu apa teman-teman yang wadah MBG ya, pembuatan Iya, produk kayak gitu juga sama ya. Dia menggunakan minyak untuk proses fabrikasi pembuatan wadah dari MBG itu kan disinyalir menggunakan apa minyak babi atau apa gitu ya. iya Nah, itu betul. ditemukan. Itu salah satu bentuk sertifikasi dari produk fisik juga ada proses itu juga ya, Bu. Iya, Pak. Jadi kalau untuk dalam pengajuan sertifikasi halal itu memang ditinjau dari banyak aspek, Pak. Jadi bukan hanya bahan yang digunakan, tetapi juga alat produksi maupun proses produksinya. Bahkan tempat tempat produksi juga ditinjau. Jadi Jadi, ditinjaunya dari banyak aspek. oke. Jadi verifikatornya itu bisa jadi lintas disiplin ilmu ya. Iya, jadi kalau untuk usaha-usaha yang besar seperti misalnya MBG seperti itu kemarin ya Pak, itu pengajuan sertifikasi halalnya melalui lembaga pemeriksa halal. Jadi memang lembaga tersebut itu biasanya bergerak di bidang pengujian. Nah, nanti dari lembaga itu yang akan mengajukan ke BPJPH untuk pengajuan sertifikasi halalnya. Oke, jadi ini menarik ya teman-teman ya. Kayak kita kan saya sebagai orang awam juga, teman-teman juga yang tidak familiar, memang perlu edukasi ya. Ini